Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Akram dengan NIM 20044111178 dari kelas 3E jurusan Informatika. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar sistem informasi geografis. Oke, langsung saja kita langsung ke materi. Sistem informasi geografis terdiri dari 3 kata, yaitu sistem, informasi, dan geografis. Sistem adalah sekumpulan objek atau ide yang berhubungan untuk mencapai tujuan bersama. Informasi adalah semua data dan fakta yang dikelola menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi penerimanya. Geografi adalah ilmu yang mempelajari segala aktivitas manusia dan alam, serta interaksi antara keduanya melalui perspektif ruang sehingga terbentuk pola tertentu. Sistem informasi geografis atau disingkat dengan SIG atau nama lainnya Geographic Information System merupakan sistem informasi berbasis komputer yang digunakan untuk mengelola, menganalisis, mengintegrasikan, menyimpan, dan menampilkan data informasi berbasis geografis. Aspek sosial dan aspek fisik geografis. Memahami aspek sosial dan aspek fisik geografis penting karena keduanya diperlukan untuk menghasilkan analisis komprehensif dalam kajian geosfer. Kedua aspek tersebut juga bisa dipilah menjadi beberapa macam. Yang pertama, aspek fisik geografi. Aspek fisik geografi terkait dengan semua fenomena geosfer yang dapat memengaruhi kehidupan manusia. Ia mencakup aspek kimiawi, biologis, astronomis, dan semua fenomena alam yang diamati secara langsung. Macam-macam aspek fisik geografis adalah sebagai berikut. Aspek topologi, yakni aspek yang terkait dengan bentuk permukaan bumi. Morfologi, letak atau lokasi wilayah, luas dan batas-batas yang mempunyai ciri khas tertentu. Aspek abiotik, yakni aspek yang berkaitan dengan unsur kondisi tanah, hidrologi, dan iklim yang ada di suatu wilayah. Aspek biotik, yakni aspek yang berkaitan dengan unsur tumbuhan, hewan, dan juga manusia. Kedua, aspek sosial atau aspek non-fisik geografi. Aspek sosial berkaitan dengan aktivitas dan pola hidup manusia atau kebudayaan. Ia dapat meliputi aspek antropologis, politis, hingga ekonomis. Dalam aspek sosial menjadi fokus utama dari kajian geografi, analisis yang tertuju pada bagian pola penyebaran manusia dalam ruang. Keterkaitan antara perilaku manusia dengan ruang lingkupnya juga menjadi fokus perhatian yang utama. Macam-macam aspek sosial atau non-fisik geografis adalah sebagai berikut. Aspek sosial yaitu aspek yang terkait dengan unsur tradisi, adat istiadat, komunitas, kelompok masyarakat, dan lembaga-lembaga sosial. Aspek ekonomi yaitu aspek geografi yang meliputi sektor pertanian, perkebunan, perkembangan, perindustrian, perdagangan, transportasi, pasar, dan kegiatan perekonomian lainnya. Aspek budaya itu aspek yang berkaitan dengan unsur pendidikan, agama, bahasa, dan kesenian. Aspek politik yaitu aspek yang berkaitan dengan unsur pemerintahan yang berpengaruh di kehidupan masyarakat. Selanjutnya, konsep dasar esensial geografi. Konsep geografi. Konsep esensial dalam geografi berguna untuk menggambarkan corak abstrak fenomena esensial dari objek material di bidang ilmu kajian. Maka, konsep esensial adalah elemen penting dalam memahami fenomena yang ada. Konsep esensial yang pertama, lokasi. Konsep lokasi membahas tentang letak atau posisi spesial dari objek tertentu di permukaan bumi. Secara umum, lokasi terbagi menjadi dua, yaitu lokasi absolut dan lokasi relatif. Lokasi absolut adalah letak atau tempat yang dilihat dari garis bintang bujur. Lokasi absolut keadaannya tetap karena berpedoman pada garis astronomi bumi. Contoh lokasi absolut yaitu letak astronomis Indonesia pada 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 bujur timur. Lokasi relatif adalah letak
atau tempat yang dilihat dari daerah lain di sekitarnya. Contoh lokasi relatif dapat berganti-ganti sesuai dengan objek yang ada di sekitarnya. Contohnya Indonesia yang terletak di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik serta benua Asia dan benua Australia. Kedua, jarak. Jarak adalah ruang yang menghubungkan antara dua lokasi atau dua objek. Konsep jarak dibagi menjadi dua, yaitu jarak mutlak dan jarak relatif. Jarak mutlak adalah jarak dua tempat yang diukur berdasarkan garis lurus di udara yang mudah diukur pada peta. Contohnya jarak Jakarta-Malang. Lalu jarak relatif bisa dinyatakan pada jarak tempuh, baik berkaitan dengan waktu, perjalanan yang diperlukan maupun satuan biaya angkutan. Contohnya, jarak Jakarta-Malang dengan pesawat adalah 1,5 jam. Ketiga, keterjangkauan. Konsep geografi ini mengacu pada kemudahan untuk mencapai suatu objek yang dipengaruhi oleh kondisi geografis suatu wilayah. Contohnya, dari Jakarta akan lebih mudah menjangkau Kota Padang daripada Kepulauan Mentawai. Keempat, pola. Konsep ini mengacu pada susunan atau penyebaran fenomena pada ruang muka bumi. Contohnya, pola pemukiman penduduk di wilayah pesisir memanjang mengikuti garis pantai. Kelima, morfologi. Morfologi menggambarkan perwujudan daratan di muka bumi yang merupakan hasil proses pengangkatan atau penurunan wilayah melalui proses geologi. Contohnya seperti pulau-pulau, daratan yang luas, pegunungan, dan lembah. 6. Aglomerasi. Konsep geografi ini adalah kecenderungan persebaran yang bersifat mengelompok pada suatu wilayah. Contohnya pemukiman penduduk masyarakat perkotaan. Mereka cenderung tinggal mengelompok, sehingga timbul pengelompokan pemukiman seperti daerah elit dan daerah kumuh dan sebagainya. 7. Interaksi dan interdependensi. Konsep ini berkaitan dengan hubungan timbal balik atau saling ketergantungan antar wilayah. Contohnya hubungan antara desa dan kota. Warga kota membutuhkan makanan dari desa, sedangkan warga desa membutuhkan teknologi dari kota. 8. Nilai kegunaan. Nilai kegunaan mengacu pada kelebihan yang memiliki suatu tempat atau wilayah tertentu yang memiliki nilai kegunaan yang berbeda berdasarkan fungsinya. Contohnya, wilayah yang memiliki alam yang indah cocok sebagai daerah wisata. 9. Diferensiasi area. Diferensiasi area menggambarkan keunikan atau karakteristik antar wilayah satu dengan wilayah yang lainnya. Contoh konsep ini misalnya masyarakat yang tinggal di pesisir bekerja sebagai nelayan, sedangkan warga pegunungan biasanya bekerja di kebun atau di ladang. 10. Keterkaitan ruang. Konsep ini menunjukkan tingkat hubungan antar wilayah. Contohnya, daerah hilir mengalami banjir karena pembangunan yang terjadi di daerah hulu. Oke, kita ke materi pendekatan geografi. Berikut beberapa informasi untuk pendekatan geografi. Pendekatan yang pertama, pendekatan keruangan. Pendekatan ini berkaitan dengan metode analisis untuk mempelajari ekstensi ruang atau space. Ruang dalam lingkup geografi merupakan wilayah yang mewadahi kegiatan manusia dalam menjelaskan fenomena geosfer. Pendekatan ini tidak terlepas dari prinsip-prinsip geografi, termasuk persebaran, interrelasi, deskripsi, dan kronologi. Pendekatan regional atau kewilayahan. Pendekatan regional berkaitan dengan wilayah tempat gejala atau suatu masalah tersebar. Pendekatan ini percaya bahwa setiap wilayah memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Aktivitas manusia bukan sebagai topik utama dalam pendekatan ini, melainkan wilayah yang menjadi topik utama. Bisa dibilang pendekatan ini merupakan kombinasi analisa keruangan dan analisa ekologi. 3. Pendekatan ekologi. Pendekatan ini berkaitan dengan hubungan antar organisme hidup dan lingkungannya. Pendekatan ini juga mempelajari dua jenis pengaruh. Pengaruh yang pertama yaitu pengaruh dari kegiatan manusia terhadap lingkungannya, serta pengaruh yang kedua adalah pengaruh fenomena alam terhadap lingkungannya. Keempat, pendekatan historis atau kronologi. Pendekatan historis membantu mengkaji dinamika dan perkembangan suatu gejala geografi di wilayah tertentu dan kaitannya dengan waktu. Pendekatan dapat dilakukan dengan mengkaji perkembangan sejarah yang pernah terjadi,
sehingga prediksi gejala-gejala yang akan datang. Pendekatan sistem. Pendekatan sistem ditinjau sebagai suatu kesatuan yang saling berkaitan dan tidak terpisahkan satu sama lain. Pendekatan ini diterapkan pada serangkaian gejala alam maupun gejala sosial. Prinsip dasar geografi. Prinsip suatu ilmu digunakan sebagai dasar untuk menjelaskan fenomena yang terjadi dengan memahami karakteristik yang dimiliki dan berkaitan fenomena tersebut dengan permasalahan lain. Adapun prinsip yang dipegang dalam geografi yaitu yang pertama, distribusi adalah persebaran fenomena geografi. Kedua, interrelasi adalah pola hubungan atau keterkaitan antar fenomena yang terjadi di permukaan bumi. Ketiga, deskripsi adalah penjelasan fenomena yang ada di bumi. Keempat, kronologi adalah kondisi wilayah, perpaduan distribusi, interrelasi, dan deskripsi. Komponen-komponen yang terintegrasi dalam sistem informasi geografi. Yang pertama, perangkat keras atau hardware. Ahli sistem informasi geografis dengan perangkat keras yang performanya tinggi mampu menggunakan metode-metode analisis yang baru dan sangat membebani komputer dan perangkat lainnya. Perangkat keras umumnya berupa komputer yang di mana aplikasi SIG dijalankan. Sekarang terdapat banyak jenis komputer mulai dari desktop, PC, laptop, dan komputer berbasis server. Berikut adalah bagian-bagian dari perangkat keras untuk SIG. Yang pertama, motherboard, CPU, RAM, printer, hard disk, dan monitor. Kedua, perangkat lunak atau software. Perangkat lunak seperti RDMS, GUI, dan tools SIG memiliki peran yang penting dalam menunjang pengolahan data menggunakan sistem informasi geografis. Komponen SIG berikutnya adalah perangkat lunak yang menjadi tools untuk mengelola data spesial maupun aspesial yang sudah dimiliki dalam database. Software membantu untuk melakukan fungsi accurate, edit, mengelola, dan menampilkan data SIG kepada pengguna. Perangkat lunak sistem informasi geografis sangatlah banyak, namun yang sering digunakan antara lain ArcGIS, ArcView, QGIS, dan SagaGIS. Software tersebut menggunakan RDMS, Relational Database Management System, untuk melakukan manajemen basis data. Berikut adalah komponen perangkat lunak sistem informasi geografis. Software sistem informasi geografis bertujuan untuk mengelola data yang ada pada SIG. RDBMS bertujuan untuk menyimpan dan dengan rapih data-data SIG agar dapat digunakan dan diolah oleh software. QWERTY tools, alat-alat yang bekerja dengan RBM untuk melakukan fungsional SQL seperti query, delete, dan insert. GUI, interface antara komputer dan manusia agar pengguna dapat mengakses software tersebut tanpa harus mendalami coding atau bahasa mesin. Layout, fitur ini untuk mendesain layouting kepada peta yang akan dibuat. Data SIG terdiri dari dua, yaitu data spesial yang terkait lokasi dan data aspesial yang tidak terikat lokasi. Salah satu komponen yang paling penting dari sistem informasi geografi adalah data itu sendiri. Data ini terdiri dari data spesial berupa sistem koordinat, foto, peta lama, serta spesial buat statistik dan deskripsi. Data yang diolah oleh SIG bisa berupa data raster maupun data vektor. Data raster berupa gambar yang terdiri dari piksel-piksel kecil, sedangkan data vektor terdiri dari garis-garis, dan data raster dapat diubah menjadi data vektor dengan menggunakan proses digitasi, yaitu tracking dan geoversing. Berikut adalah data-data pada sistem informasi geografis. Data spesial, gambaran satu wilayah yang terdapat di permukaan bumi, umumnya dipresentasikan dalam bentuk grafik, peta, atau gambar dengan format digital dan disimpan dalam bentuk koordinat XY atau dalam bentuk image yang memiliki nilai tertentu. Data raster, data disimpan pada sel-sel piksel dengan nilai-nilai tertentu.
Nilai ini akan menggambarkan apa sebenarnya arti dari tiap pixel tersebut. Contohnya adalah foto udara dan foto satelit. Data vektor. Data secret umumnya terbentuk titik garis polyline atau ruang poligon yang dilengkapi dengan data koordinat X, Y, Z. Data aspesial umumnya berupa data berbentuk tabel di mana tabel tersebut berisi informasi yang dimiliki oleh objek dalam data spesial. Data tersebut berbentuk data tabular yang saling terintegrasi dengan data yang ada. Selanjutnya manusia. Kualitas sumber daya yang tinggi merupakan salah satu faktor terpenting dalam pengolahan data menggunakan SIG. Manusia adalah pengguna dari sistem informasi geografis. Secanggih-canggihnya hardware dan software, jika manusia di balik itu tidak berkompeten, maka SIG tidak akan menghasilkan apa-apa. Selanjutnya, tahapan kerja SIG. Tahapan kerja sistem informasi geografi menjadi dua, yaitu konvensional dan cara modern. Tahapan kerja SIG secara konvensional berdasarkan kemampuan dan kualitas sumber daya manusia. Sedangkan cara modern, tahapan kerjanya dibantu oleh komputer. Meskipun demikian, cara keduanya tetap melalui tahap cara kerjasama, melalui dari tahapan pemasukan data, pengolahan data, manipulasi data, serta tahap keluaran data. Pertama, tahap pemasukan data. Data geospasial sangat dibutuhkan sekali dalam sistem informasi geografis. Data geospasial membuat lokasi geografis, dimensi, karakteristik benteng alam maupun benteng artifisial yang dapat dijumpai di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi. Sumber data geospasial antara lain: 1. Data terestrial, yaitu data yang diperoleh berdasarkan pengukuran langsung dari lapangan, misalnya batas administrasi kependudukan dan curah hujan. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh bukan berdasarkan pengukuran atau pengamatan langsung dari lapangan, melainkan didapat dari data yang sudah ada, yang berasal dari peta, tabel, dan lainnya. Data geospasial dapat dibedakan menjadi dua, yaitu data grafis dan data atribut. Selanjutnya, tahapan pengolahan data. Input data menghasilkan data yang memiliki referensi geografis serta identitas atau atribut sehingga dapat dilakukan pengolahan lebih lanjut. Tahapan pengolahan data sebagai berikut. 1. Pengarsipan. Pengarsipan dilakukan dengan menyiapkan data yang akan dianalisis agar proses pemanggilan data mudah dilakukan. Kedua, pemodelan. Pemodelan dilakukan dalam menentukan konsep cara analisis data agar diperoleh informasi sesuai yang akan dibutuhkan oleh pengguna. Ketiga, tahap manipulasi atau analisis data. Tahap analisis dan manipulasi akan menghasilkan peta baru dengan tahapan sebagai berikut. Pertama, buffering dilakukan dengan cara membuat poligon baru agar melakukan operasi pengukuran jarak yang telah ditentukan, baik berupa titik, garis, area, dan data poligon. Kedua, scoring dilakukan dengan memberi nilai pada satu parameter yang dilakukan untuk proses analisis data, misalnya scoring untuk daerah yang rawan gempa bumi. Ketiga, overlay atau tumpang susun, penggabungan data grafis secara tombong susun memperoleh data garis baru. Keempat, tahap keluaran data. Tahap keluaran data berupa peta yang memiliki skala tertentu sesuai dengan tujuan penggunaan peta. Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini yaitu memberi layout pada peta agar sesuai dengan kaidah kartografis dan mudah digunakan oleh pengguna. Keluaran data menghasilkan informasi spesial baru. Selanjutnya, jenis sumber data. Sumber data sistem informasi geografis. Yang pertama, data penginderaan jauh atau remote sensing. Adalah data dalam bentuk citra dan foto udara atau non-foto. 2. Data lapangan atau terestis, yaitu data yang diperoleh secara langsung melalui hasil pengamatan yang dilakukan di lapangan karena data ini tidak terekam dengan alat penginderaan jauh
Misalnya, batas administrasi, kepadatan penduduk, curah hujan, pH tanah, kemiringan lereng, suhu udara, kecepatan angin, dan gejala gunung berapi. Ketiga, data peta atau map, yaitu data yang telah direkam pada kertas atau film, misalnya pada geologi atau peta jenis tanah yang digunakan sebagai masukan dalam SIG, kemudian dikonversikan atau diubah ke dalam bentuk digital. Keempat, data statistik, yaitu data hasil dari catatan statistik dalam bentuk tabel, laporan, survei lapangan, dan densus penduduk. Data statistik diperoleh dari lembaga swasta atau instansi resmi pemerintah seperti Biro Pusat Statistik. Data statistik merupakan data sekunder, yaitu data yang telah mengalami pengolahan lebih lanjut. Selanjutnya, analisis data dalam sistem informasi geografis. Analisis data sistem informasi geografis antara lain: pertama, klasifikasi adalah proses pengelompokan data yang berasal dari peta dasar menjadi data spesial yang baru. Contohnya, mengklasifikasikan tata guna lahan untuk pemukiman, pertanian, perkebunan atau hutan berdasarkan analisis data kemiringan atau data ketinggian. Overlay adalah proses menganalisis dan mengintegrasi dua atau lebih data spesial yang berbeda. Contohnya, menganalisis daerah rawan erosi dengan mengoverlaykan tumpang susun. 3. Networking. Networking adalah analisis yang bertitik tolak pada jaringan yang terdiri atas garis-garis dan titik terselubung. Analisis ini sering dipakai dalam berbagai bidang, misalnya sistem jaringan telepon, kabel listrik, pipa minyak atau gas, pipa air minum, atau saluran pembuangan. Keempat, buffering. Buffering adalah proses analisis yang akan menghasilkan buffer atau penyangga sehingga berbentuk lingkungan atau poligon yang melingkupi suatu objek sebagai pusatnya, sehingga kita bisa mengetahui berapa parameter objek dan luas wilayahnya. Buffer bisa digunakan misalnya untuk menentukan jalur hijau, menggambarkan zona ekonomi eksklusif, mengetahui luas daerah yang mengalami tumpukan minyak di laut, dan sebagainya. Kelima, 3 dimensi. Proses menganalisis 3 dimensi sering digunakan untuk memudahkan pemahaman karena data divisualisasikan dalam bentuk 3 dimensi. Misalnya digunakan untuk menganalisis daerah yang akan terkena aliran lava jika gunung berapi diprediksi akan meletus. Pemanfaatan sistem informasi geografi. Geografi dapat digunakan dalam berbagai bidang, diantaranya bidang perencanaan sumber daya alam, kependudukan, pariwisata, pertanahan, kelautan, pendidikan, telekomunikasi, kesehatan, transportasi, dan militer. Bidang perencanaan ruang. Dalam perencanaan ruang, sistem informasi geografi dapat digunakan untuk merencanakan tata ruang kota, pemukiman penduduk, relokasi pasar, perencanaan pemukiman penduduk, dan lain-lain. Sebuah wilayah dapat kita lihat bentuk dengan jelas dari atas. Disinilah SIG bekerja. Kedua, dalam bidang sumber daya alam. Dalam bidang sumber daya alam, SIG dapat membantu dalam manajemen atau menyesuaikan lahan untuk pertanian, memetakan barang tambang, dan perencanaan tata ruang lahan, dan lain-lain. Ketiga, bidang kependudukan. Dalam bidang kependudukan, SIG berperan membantu dalam menyusun data pokok, sistem informasi terkait pemilihan umum, menyediakan informasi kependudukan, dan lain-lain. Bidang pariwisata. Sistem informasi geografi dapat digunakan dalam bidang pariwisata untuk inventarasi daerah pariwisata serta menganalisis daerah unggulan untuk pariwisata. Bidang pertanahan. SIG dapat digunakan mengetahui persebaran jenis-jenis tanah sehingga digunakan manajemen pertanahan. Bidang kelautan. Sistem informasi geografi dapat digunakan untuk memantau daerah pesisir, pantai, laut,
dan pasang surut air laut. Bidang pendidikan. Dalam bidang pendidikan, SIG dapat digunakan untuk alat bentuk belajar dalam geografi. Bidang telekomunikasi. Sistem informasi geografi dapat digunakan untuk inventarisasi jaringan telekomunikasi, analisis perluasan jaringan telekomunikasi, dan lain-lain. Bidang transportasi dan perhubungan. SIG dapat digunakan untuk membantu dan membangun jaringan transportasi dan pembuatan jalur alternatif baru. Bidang militer. Sistem informasi geografi dapat menghasilkan data-data otomatis tanpa harus melakukan interaksi secara manual, dapat merubah prestasi ke berbagai bentuk, dapat memanipulasi bentuk dan tampilan visual data spesial dalam skala yang berbeda, memiliki kemampuan untuk analisis spesial dan non-spesial. Pengoperasian sistem informasi geografi dapat dilakukan secara interaktif dengan bantuan menu-menu dan help yang bisa user-friendly. Dalam bidang militer, sistem informasi geografi digunakan untuk usaha meningkatkan pemahaman tentang konsep lokasi, kependudukan, ruang, dan unsur-unsur geografi yang ada di permukaan bumi. Sistem informasi geografi dapat membantu pekerjaan yang berhubungan dengan bidang spesial dan geoinformasi. Penanganan dan data spesial dapat menjadi lebih. Sistem informasi geografi memiliki kemampuan untuk menukar data geospasial dan informasi yang menjadi lebih mudah dalam pencairan penganalisisan dan presentasi. Sistem informasi geografi dapat menjadi produk yang mudah dinilai tambah serta menghemat waktu dan biaya. Selanjutnya, pengguna SIG. Sistem informasi geografi dapat dimanfaatkan untuk mempermudah dalam mendapatkan data-data yang telah diolah dan tersimpan sebagai atribut lokasi. Data-data yang diolah dalam SIG pada dasarnya terdiri dari data spesial dan data atribut dalam bentuk digital. Sistem ini merelasikan data spesial atau lokasi geografis dengan data non-spesial, sehingga para penggunanya dapat membuat peta dan menganalisis informasinya dengan berbagai cara. SIG merupakan alat yang handal untuk menangani data spesial, di mana dalam SIG data dipelihara dalam bentuk digital, sehingga data ini lebih padat dibandingkan dalam bentuk peta cetak, tabel, dan dalam bentuk konvensional lainnya, yang akhirnya akan mempercepat pekerjaan dan meringankan biaya yang akan diperlukan. Penggunaan SIG di instansi terkait terbagi menjadi 8. Yang pertama, pertanian, perhubungan, badan konversi, BNPD atau BPPD, ESDM, BMKG, Bapeda, militer, kelautan, dan seterusnya. Penggunaan sistem informasi geografis bagian di bidang fenomena pertambangan, transportasi, kehutanan, bisnis, lingkungan, biologi, hidrologi, penggunaan lahan, dan sebagainya. Oke, cukup sekian dari penjelasan tentang sistem informasi geografi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih, dan jangan lupa di like dan di share. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.